ibu bilang kamu gak boleh kayak ibu sama papa, gak punya sekolahan, gak ada temen. Pengorbanan ibu bapakku untuk bisa aku sampai di situ dengan semua keterbatasan kita. Bokap gue ngomong cuma punya uang segini, ibu pakai apa? Buat beli bajunya Mbak Riri. Mungkin ini kesempatan dia buat maju. Dari apa aja yang kakak mau aku bisa. Wah, sombong nih. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Selamat datang kembali di channel Daniel Tetangga Kamu. Dan guys, kalau misalnya kalian punya pertanyaan ya untuk para tetangga kita yang gua ajak ngobrol di sini, silakan tanya aja. Tapi kalian harus menggunakan hashtag Tanya Tetangga Daniel. Alright? Dan itu bisa langsung tulis di kolom komentar. Nah, buat kalian para tetangga gue di sini ingin memberikan supportnya, selain membeli merchandise kita, kalian juga bisa support melalui super thanks yang ada di sini. Ya, just klik yang ada di situ ya. Anyway, it will mean a lot if you guys can support us always. Thank you so much. Kita kembali lagi sama Mbak Asri. So, kehadiran seorang ayah itu sepertinya penting banget gitu. Dimana apalagi lo adalah putrinya satu-satunya gitu. Dimana lo punya abang satu sama adik cowok juga. Oh. Jadi setiap kali lo perform itu benar-benar kayak mungkin abang lu kayak aduh nonton lagi nih, aduh naik Vespa lagi dek. Tapi bokap lu yang bener-bener kayak no yuk kita sekeluarga sirkus deh gitu kan. Tapi untuk nge-support lu banget gitu. Dan apa ya, tepuk tangannya seorang ayah, pujiannya seorang ayah itu yang mungkin memberikan nilai ke seorang Asri bola saat itu gitu. And it's beautiful, it's really beautiful. Ayah sama ibu itu benar-benar berjuang banget ya berarti ya waktu kecil supaya Asri bisa sampai hari ini seperti kayak gini gitu Mbak Asri. Iya, gue pernah dia sampai hari ini gue gak bilang sama nyokap gue. Gue pernah waktu itu gue harus menghadiri suatu acara gitu ya, tapi di mana waktu permodelan lah gue harus bajunya bagus gitu ya. Nah bajunya itu waktu itu aja harganya 1 jutaan gitu. Oh wow. Iya, jadi gue lihat gitu. Bokap gue ngomong gitu di kamar, bajunya mahal banget. Cuma punya uang segini gue lihat. Gue bilang gini, tapi bisa pakai uang ini dulu gitu. Gue lihat. Terus ibu pakai apa? Buat beli bajunya Mbak Riri. Nanti ada rezeki lagi. Sayang soalnya mungkin ini kesempatan dia buat maju. Wow. Gitu. Terus waktu itu inget banget di Mas Guru Skara Putra gitu, di mana yang datang juga pejabat-pejabat. Waktu itu aku tuh cuma jadi kayak pagar ayu sebenarnya. Oh wow. Pagar ayu, pagar bagus, cuma dari harus cantik-cantik atau apa dan harus punya bajunya masing-masing. Nah, aku nggak punya baju waktu itu. Jadi aku pikir, Bu, nggak usah lah Bu, nggak apa-apa juga, honornya juga nggak banyak. Nggak apa-apa, kamu di situ biar kenal banyak orang gitu. Terus aku dengar dari kamar, dipakai aja ya gitu. Jadi aku waktu itu nangis sampai ya ampun begini banget ya maksudnya ibu bapakku untuk memperjuangkan kemauannya aku gitu. Jadi aku ngerasa ya ampun. Terus akhirnya honornya aku dapat berapa ya, 350.000. Aku kasih buku lagi, Bu aku cuma punya uang segini, ternyata itu ada honornya. Buat ibu aja ya gitu. Wow. Jadi aku balikin cuma 350.000. Waktu itu kayaknya 1 juta lebih harganya. Wow. Jadi orang tuaku tuh segitunya untuk saya les, kakakku les. Kakakku tuh juga waktu itu pernah di SMP dapetnya merah semua. Cuma ibuku bilang waktu itu ada les
Masih inget namanya Santa Lucia, mungkin kalau orang zaman dulu pada tahu tuh Santa Lucia. Itu Ibu Lucy ada. oke. Itu apa? Maksudnya guru les? Les gitu, cuma memang bayarnya cukup lumayan lah gitu. Kalau sekarang tuh apa namanya ya, sekarang banyak juga kan Ya, course-course gitu. Ya, Nah ya. kakakku dimasukin ke situ juga supaya dia nilainya bagus gitu. Ya. Akhirnya dia bisa masuk STAN. wow. Dan waktu itu kalau STAN tuh digaji gitu. Wow. Terus ini, jadi ibuku tuh bela-belain segitunya untuk kakakku, untuk aku, untuk adekku supaya Wow. kita bisa masuk perguruan tinggi negeri. Ya. Kemudian bisa, ibu bilang kamu gak boleh kayak ibu sama papa, gak punya sekolahan, gak ada temen. Kamu mesti berteman sama orang-orang yang sukses supaya kamu sukses. Wow. Ya. Ya. Jadi aku dari umur 11 tahun waktu itu apa namanya, kakakku udah di STAN. Terus aku apa namanya, baru mau masuk STAN ya waktu itu. Terus aku bilang, aku nggak bisa nari yang ini nih mas. Aku lihat di TV yang nggak bisa nari itu namanya Guru Soekarno Putra, itu GSP, itu kalau nari dites dulu. Oh susah ya mas? Susah. Kamu mau ikut tesnya? Mau gitu. Terus aku bilang sama ibu, aduh mbak itu jauh banget dari rumah kita tempatnya. Kalau kamu les di situ atau kamu di situ nanti ibu gimana ya? Emang ibuku gak boleh. Karena ibu mikir bisa gak untuk biayain aku bolak-balik ke sana. Rumahku Cibubur, rumahnya Mas Guru di Jalan Sriwijaya Raya 26. Nah itu jauh banget. Jauh banget gitu. Terus di Kebayoran kan, sementara aku Cibubur. Itu belum ada apa-apa. Itu belum ada sama tol, belum ada. Sama sekali. Jadi terus kakakku nih, Mas Indra bilang, kamu udah aku ambilin. Jadi aku ngerasa utang budi sama kakakku ngambilin formulir. Wow. Untuk jadi dulu penari GSP itu dari 50 yang keterima cuma 3 gitu. Wow. Tapi kamu jangan berharap ya Ri, ini susah banget masuknya. Tapi aku ambil formulir gitu. Nah terus udah aku isi banyak banget formulirnya. Aku isi pas aku datang ke Sriwijaya. Ya Allah, ketemu Denny Malik, Hari The Fretes, semua yang ngetop-ngetop di era itu. Wow. Ada semua di rumah Mas Guru. Jadi aku gini, aku masih 11 tahun masih pakai putih biru. Ngapain anak kecil? Ingat banget aku. Ada Denny Malik, ada Hari The Fretes, ada dulu Lenong Rumpi tuh ya, lagi gede-gedenya. Ya ampun ini bu ini mas artis semua. Ngapain anak kecil gitu. Mau daftar kak. Ma kamu nari. Ya aku bisa. Nari apa? Nari apa aja yang kakak mau aku bisa. Wah sombong nih gitu. Jadi ya udah akhirnya terus dipanggil. Terus dites sama semua. Terus ada Mas Guru. Ada Denny Malik yang ngedesain. Yang menilai. Terus Mas Guru bilang kamu lucu banget. Kamu masih kecil tapi bisa. Coba ini apa? Ini tariannya apa gitu. Jadi Mas Guru seneng, terus ada beberapa guru-guruku juga di situ seneng, terus akhirnya aku bisa masuk. Terus aku bilang sama ibu belum tahu, terus aku, Mas gimana Mas? Aku masuk GSP nih, ini belum pernah aku ceritain loh di mana-mana. Aku bilang Mas ini aku gimana masuk GSP, biayanya gimana? Aku jalan sini ke sana, kalau nanti ada show iya kayaknya mesti ngomong sama ibu gitu. Akhirnya aku ngomong sama ibu, Bu tahu nggak? Aku dapat jadi penari dari 50 yang keterima cuma 3. Wah gitu. Wah tuh ibuku nangis. Maksudnya gimana cara, maksudnya nangis. Ibu seneng ya gitu, nangis gitu. Terus ternyata mungkin kayaknya bukan nangis seneng, nangis gimana caranya juga. Supaya aku bisa terus ke sana gitu untuk latihan, untuk apa gitu. Tapi jalannya waktu terus ibu bilang gitu, boleh nanti ada jalan. Kamu bisa ibu biayain ke sana. Bisa. Gak tahu dari mana. Pokoknya tahu-tahu ibuku ngambil mobil kredit. Tiba-tiba aku juga gak tahu. Tiba-tiba ngambil kredit sama papaku. Terus jadi kalau apa habis papa pulang kerja ngantar ke situ. Ini gitu. Nah itu umur 11 tahun aku udah dapat honor. 350.000. Tapi maksudnya itu benar-benar kayak Mbak Asri bisa ada di sini sekarang. Itu benar-benar apa ya, ada building blocknya gitu. Jadi kayak
kayak berkat bantuan ayah, bahkan sampai abang pun, kakak pun gitu yang ngambilin formulir pun, kepercayaannya ibu ke Mbak Asri juga, pengorbanan ibu dan bapak juga dan keluarga semuanya, sampai akhirnya bisa ada di sini sekarang tuh benar-benar perjuangan keluarga banget gitu. Banget. Bukan gak Iya. bisa Mbak Asri, maksudnya kita kan kadang-kadang bilang gitu, wah gue ini self-made, kalau bukan karena talenta gue atau karena skill gue, karena kegigihan gue untuk belajar, gue gak mungkin ada di sini. Tapi sebenarnya dengan itu semua gak guna kalau misalnya kita gak mengingat apa yang orang tua kita udah korbanin Iya. juga. Iya. Dan keluarga-keluarga juga benar-benar kayak memasukkan waktunya dan pengorbanan juga ke sini gitu. Iya. So thank you for sharing that. Tuh benar-benar kayak, ya gue sendiri juga kadang-kadang mikir, apalagi kita gitu ya di dunia yang di sosial media itu kayaknya kok serba kita harus bisa ini melakukan ini sendiri, kita harus bisa dengan kekuatan kita dan lain-lain gitu. Padahal sebenarnya banyak banget faktor-faktor yang bisa mendukung kita sampai di sini sekarang gitu. Iya. Dan kadang-kadang suka kita Mungkin lupakan. lupa, betul. Jadi Kita, aku justru jadi ingat, maksud aku juga mau cerita karena aku belum pernah cerita ke siapa-siapa pengorbanan ibu bapakku untuk bisa aku sampai di situ dengan semua keterbatasan kita gitu. Iya. Jadi akhirnya begitu 11 tahun aku punya uang sendiri, jadi ibu gak usah beratin ibu, aku bisa pakai uang sendiri dari show, Iya. bisa, alhamdulillah. Jadi 11 tahun udah bisa biayain gimana kegiatanku, udah bisa gitu. Jadi ibu tapi tetap sekolah atau apa, ibu support, papa support, ayo mbak gitu. Dari yang coba dia tetap bilang, pokoknya kamu kalau nggak masuk negeri berhenti semua larinya. Jadi selalu belajar. Makanya kan di FISIP UI terus masuk psikologi juga gitu. Jadi ya karena ya itu semua itu harus belajar. Orang tuh sampai tua harus belajar. Kamu kalau nggak tahu A belajar, udah tahu A tahu B nggak? Nah belajar lagi B. Kalau udah tahu A, B, tahu C nggak tahu, belajar lagi kalau nggak tahu. Jadi menurut ibu nggak ada orang yang tahu semuanya. Jadi bukan berarti nggak puas, tapi boleh lo belajar banyak hal. Wow, ya. Dan apa ya? Kalau sekarang ini ya, kadang-kadang kita itu suka membandingkan diri kita sama artis-artis lain gitu misalnya, atau siapapun lah. Misalnya lu adalah tukang jahit, lu bakal membandingkan diri lu sama tukang jahit lainnya gitu. Gua sebagai presenter, gua nggak ngebandingin diri gua sama tukang jahit, gua ngebandingin sama presenter lain dan lain-lain. Tapi sebagai seorang manusia, achievement gue dari dulu mengingat bokap nyokap gue juga berjuang dari mana sampai hari ini. Dan begitu juga kayak Mbak Asri sendiri, dari Tanjung Priok gang kecil sampai sekarang ini, itu luar biasa banget. Maksudnya benar-benar perjalanannya udah sejauh itu gitu. Dan ini mungkin kita mikirnya, wah enggak lah Mbak Asri kan belum sampai Hollywood juga, misalnya seperti itu ya. Kok sih itu bisa sampai Hollywood? Kalau misalnya kita mikirnya membandingkan diri sama kayak gitu, itu gak akan ada kelarnya. Tapi kalau kita ngelihat ke belakang, dari yang gang di Tanjung Priok sampai hari ini, gila. Belum tentu sih orang yang di Hollywood bisa sejauh itu gitu misalnya. You know what I mean? Like itu benar-benar apa ya, kalau gue ngelihatnya pengorbanan inilah yang membuat diri kita siapa kita sekarang gitu. Pengorbanan dari banyak banget, dan kadang-kadang pengorbanan itu kita take it for granted. Kita kayak gak kita syukurin gitu kadang-kadang. So yeah, thank you for reminding us about that. Lu gila ribuan gue casting, cuma 2 yang keterima, cuma 2. Ya Allah Tuhan, waduh gila, begitu banget. Itu penolakan kan, ibuku bilang gini, Mbak, emang kamu mesti tahu diri sendiri aja, bangun aja mau kesini, gak mungkin. Diri kita sendiri aja udah ngomong gak mungkin, kenapa sih harus gue yang mengalami ini, kenapa sih di aku kejadian seperti ini.